yang beranggotakan saya Leni Widyasuti NIM 212180096. Saya Deli Arifah Ningtyas dengan NIM 212180111. Saya Puri Alifah dengan NIM 212180114. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ reproduksi wanita dan pria. Yang pertama yaitu fungsi alat reproduksi wanita. Yang pertama ovarian, arteri and vein. Ini ya. Arteri ovarina berasal dari aorta yang berada sedikit di bawah arteri renalis dan merupakan pemasok darah ovarium yang utama. Arteri ovarika berjalan melewati rongga retroperitoneal abdomen di dekat ureter. Darah yang memasuki ovarium keluar melalui vena ovarika. Vena ovarika mengalirkan darah ke vena cava pada sisi kanan dan ke vena renalis pada sisi kiri. Yang kedua, suspensory ligament of ovary berfungsi untuk menempelkan ovarium pada dinding pelvis. Yang ketiga, infundibulum. Infundibulum berfungsi yang pertama menangkap ovum yang matang. Yang kedua, menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang keempat, fimbriae ini ya berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang kelima, myometrium. Ini myometrium berfungsi menjaga janin dari benturan. Yang keenam, isthmus of uterus. Isthmus of uterus merupakan bagian utama yang mengelilingi kavum uteri. Yang ketujuh, vaginal arteri. Vaginal arteri biasanya didefinisikan sebagai cabang dari arteri iliacae interna. Beberapa sumber mengatakan bahwa arteri vagina dapat timbul dari arteri iliaca internal atau arteri rahim. Namun, ungkapan cabang dari arteri rahim vagina adalah anatomika terminologi. Istilah untuk suplai darah ke vagina berasal dari arteri rahim. Yang ke-8 yaitu external orifice atau lubang eksternal rahim. Itu merupakan berukuran kecil, depresi apertur agak melingkar di ujung bulat dari bagian vagina cervix. Melalui apertur ini, rongga rahim berkomunikasi dengan vagina. Selanjutnya, vaginal rugae. Vaginal rugae adalah serangkaian penggunungan yang diproduksi dengan melipat dari dinding ketiga luar vagina. Selanjutnya, serviks. Serviks berfungsi membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Selanjutnya, endometrium. Ini ya, endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot. Kemudian, uterine cavity. Ini berfungsi sebagai tempat bayi berkembang selama 9 bulan. Selanjutnya, ovarian ligamen. Ini berfungsi untuk menetapkan kedudukan uterus. Selanjutnya, root ligament of uterus. Ini ligamen teres adalah jenis ligamentum rotundum ditemukan di daerah tertentu dari tubuh. Beberapa daerah ini termasuk rahim dan hati. Ligamen teres juga dapat ditemukan di siku dan tulang paha. Peran yang tepat dari ligamen putaran bergantung pada area tubuh di mana ia berada. Bahkan dalam beberapa kasus, kegunaan ligamen tidak diketahui oleh orang-orang di komunitas medis. Selanjutnya, ovari. Ini ovari berfungsi sebagai penghasil sel telur, sebagai orang yang menghasilkan hormon atau disebut estrogen dan progesteron. Selanjutnya, mesovarium. Mesovarium merupakan bagian dari ligamen penggantung uterus yang berfungsi menautkan ovarium pada posisinya di
daerah sublumbar. Selanjutnya uterin tube. Ini berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya body of uterus. Ini berfungsi satu sebagai alat tempat terjadinya menstruasi, yang kedua sebagai alat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi, yang ketiga tempat pembuatan hormon, misal HCG, yang keempat memberi makan pada janin melalui plasenta yang melekat pada dinding rahim. Selanjutnya fundus. Ini pada bagian uterus yang terletak antara kedua pangkal saluran sel. Selanjutnya perimetrium. Ini berfungsi sebagai pelindung uterus. Selanjutnya isthmus. Merupakan bagian rahim yang terletak antara osteum uteri internum anatomicum yang merupakan batas dari cavum uteri dan canali cervicalis dengan osteum uteri histologicum. Kemudian ambula. Ambula berfungsi sebagai tempat yang sering terjadi fertilisasi adalah daerah ambula atau infundibulum, dan pada hamil ektopik atau patologik sering juga terjadi implantasi di dinding tuba bagian ini. Selanjutnya arteri uterina. Fungsi arteri uterina adalah memasukkan darah ke uterus pada wanita. Selanjutnya fungsi internal os. Memiliki fungsi untuk melakukan hubungan seksual. Selama berhubungan seksual, vagina akan memanjang dan melebar untuk menerima penetrasi. Selain itu, vagina juga akan membuka jalan sperma. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem alat reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis. Penis adalah bagian luar dari alat reproduksi karena penis berada di bagian luar dan dapat dilihat tanpa bantuan alat apapun. Kemudian yang kedua yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam organ reproduksi. Testis memiliki bentuk oval dan juga testis terletak di bagian dalam skrotum. Yang ketiga yaitu epididymis. Bagian ini adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Yang keempat yaitu vas deferens. Merupakan saluran organ reproduksi yang berbentuk seperti layaknya tabung dan berfungsi sebagai jalannya sperma ke veskula, tempat untuk menampung sperma, tempat proses pematangan sperma. Yang kelima yaitu anus. Anus adalah ujung saluran gastrointestinal. Yang keenam yaitu vesicula seminalis. Fungsinya yaitu membuat air mani yang bersifat lengket, sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketujuh yaitu saluran ejakulasi. Merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra dan mampu menyumbangkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar uretra. Yang ke-8 yaitu rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid dan berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus.
Fungsi utamanya adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan melumasi sperma. Selanjutnya yaitu prepus. Prepus adalah lapisan kulit yang tipis menyelubungi ujung glans penis. Kemudian ada uretra. Uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni dan tempat keluarnya air mani. Selanjutnya ureter. Ureter berfungsi sebagai menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Kemudian glans penis. Glans penis merupakan bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut dan terdapat lubang saluran uretra untuk tempat keluar urin dan air mani. Kemudian skortum. Skortum berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Yang terakhir yaitu urinary bladder. Berfungsi sebagai menampung urin yang dilumasi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.